Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman level 9? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita hampir saja berada di penghujung semester ya. Pekan yang akan datang teman-teman akan melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester atau PAS ya. Berarti pekan ini kita akan membahas tentang review materi atau kita mengulas kembali pembelajaran yang telah teman-teman lakukan. Di sini ada beberapa materi yang akan teman-teman pelajari ulang yang akan keluar pada soal PAS. Ya, mohon perhatiannya ya teman-teman. Ya. Yang pertama yaitu tentang laporan percobaan. Kita pernah melakukan kegiatan ini ya teman-teman. Ya. Di sini indikatornya yaitu siswa mampu menentukan struktur dari laporan percobaan. Nah, disajikan sebuah teks, teman-teman menentukan struktur atau bagian dari laporan tersebut. Yang teman-teman ketahui, struktur dari laporan yang pertama adalah uraian, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah pernyataan umum, dan yang keempat adalah simpulan. Nah, nanti akan disajikan potongan atau kutipan dari laporan. Teman-teman diminta untuk menentukan potongan dari laporan tersebut termasuk ke uraian kah, ke isi, atau ke pernyataan umum. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempelajari tentang struktur laporan. Berikutnya, tentang kebahasaan dari teks laporan percobaan. Nah, di sini soal yang akan muncul yaitu teman-teman menentukan kalimat kompleks dari laporan percobaan tersebut. Jadi nanti akan ditampilkan kalimat ya. Di situ pilihan kalimatnya mana yang termasuk dalam kalimat kompleks. Karena dalam teks laporan itu kebahasaannya yang pertama ada kalimat simpleks dan ada kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah terdiri dari satu kalimat tunggal, satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Sedangkan kalimat kompleks itu terdiri dari dua kalimat tunggal dan dibubuhi oleh konjungsi. Ya, di sini ada kalimat kompleks, cirinya yaitu terdapat konjungsi. Teman-teman tahu ya, konjungsi ya, kata hubung. Dan yang kedua yaitu terdapat dua kalimat tunggal, seperti yang tadi disampaikan. Nah, di sini ada contohnya. Tuangkan terigu ke dalam wadah, kemudian aduk rata. Ya, di sini ada kalimat yang pertamanya yaitu tuangkan terigu ke dalam wadah, kemudian ada konjungsinya, kemudian. Dan ada kalimat yang kedua yaitu tuangkan ke wadah. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi gambarannya seperti ini. Teman-teman silakan pelajari tentang kalimat kompleks. Berikutnya yaitu siswa mampu menentukan tujuan, bahan, atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Ini masih tentang laporan percobaan ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman dapat menentukan alat atau bahan ya yang diperlukan untuk membuat percobaan tersebut. Nah, di sini disajikan ilustrasi, siswa menentukan alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan tersebut. Misalnya, ada si Fulan ingin membuat roti. Kira-kira alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti itu apa? Ya, atau membuat yogurt. Kira-kira bahan atau alat yang dibutuhkan itu apa? Dan sebagainya di situ. Mudah ya teman-teman. Insya Allah teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Baik. Berikutnya ada tentang teks pidato persuasif. Ya, teks pidato yang mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si orator. Nah, di sini disajikan sebuah teks, teman-teman diminta menentukan isi dari struktur teks pidato tersebut. Nah, ini ada contohnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya
Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Nah, hal yang disampaikan pada kutipan teks di atas itu berupa apa? Berupa apa teman-teman? Ya, di sini merupakan ucapan puji syukur. Nah, seperti itu kurang lebih contohnya. Berikutnya, tentang masih beda ya, ini tentang teks tanggapan. Siswa mampu menentukan struktur dari teks tanggapan. Ya. Soal yang akan muncul kurang lebih seperti ini. Disajikan sebuah teks, teman-teman menentukan struktur teks tanggapan kritis tersebut. Ya. Nah, yang kita ketahui struktur dari teks tanggapan kritis yaitu yang pertama evaluasi, kemudian ada deskripsi, dan kemudian ada. Baik teman-teman, yang berikutnya yaitu tentang teks diskusi ya. Ini adalah subtema atau materi yang terakhir sebelum PAS, ya, yang ada 4 bagian. Di sini soal yang akan muncul diantaranya itu tentang struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada isu atau pengenalan masalah, yang kedua ada argumen atau pendapat, dan yang ketiga adalah simpulan atau saran. Nah, argumen atau pendapat ini ada yang mendukung dan ada juga yang menentang. Di sini soalnya diantaranya yaitu ini. Teman-teman menentukan struktur atau bagian dari teks karena nanti akan ada kutipan atau potongan dari teks diskusi. Teman-teman menentukan apakah itu termasuk isu atau masalah atau termasuknya ke argumen. Nah, di samping itu, teman-teman juga akan diminta pendapatnya ya, baik itu pendapat yang mendukung atau tentang yang kontra dari suatu permasalahan. Ya, selain struktur teks diskusi, nanti soal yang akan muncul yaitu teman-teman diminta untuk menyampaikan pendapat yang mendukung atau yang kontra terhadap suatu masalah. Ya, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Yang mendukung itu pro dan yang menentang itu adalah kontra. Baik teman-teman, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Di antaranya berarti itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Nanti lebih jelasnya lagi teman-teman bisa lihat kisi-kisi soal. Di situ ada beberapa soal ya, ada banyak. Ada nomor soalnya juga. Boleh silakan teman-teman jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan dan tidak sempat terbahas di sini, boleh teman-teman via chat via chat ke Ibu ya, yang tahu nomor Ibu, boleh silakan. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada teman-teman dalam menjawab soal-soal. Tetap semangat dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.